kalau mau mengajar atau pengajar itu memang tidak di dalam masjid, di luar gitu, di luar masjid, sambil merokok, baca kitab sambil merokok, baca hadis, ayat Al-Quran sambil merokok. Kalau ngajar tuh sambil merokok biar ketemu ilmunya. Orang insaf itu kan mudah buat perubahan untuk menjadi lebih baik tanpa mencaci kalau dia sudah menjadi baik. Karena sebagian kita juga congkak di dalam beragama. Kalau sudah dia merasa baik, langsung yang berbeda itu dicaci. Di atas mimbar marah-marah caci maki perokok, di atas mimbar mencaci maki orang begini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Juna dari Bandung Barat. Masya Allah. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Bu Yayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yah, mau bertanya tentang saya berguru sama ada beberapa guru. Nah, yang satu guru saya itu kalau mau mengajar atau mengajar itu memang tidak di dalam masjid, di luar gitu, di luar masjid, sambil merokok, baca kitab sambil merokok, baca hadis, ayat Al-Quran sambil merokok. Dan satu guru saya satu lagi dalam satu minggu kan gurunya nggak diganti itu. Nah, jadi yang satu guru kalau istilahnya kalau ngajar tuh sambil merokok biar ketemu ilmunya. Kalau bagi saya tidak ada masalah, yang penting saya ambil ilmunya gitu. Kalau bagi saya, cuman kadang-kadang dari beberapa jamaah atau jamaah-jamaah yang lain saling menjatuhkan atau saling membedakan. Yang ini katanya ngaji sambil baca hadis, baca kitab sambil merokok. Yang satu lagi mending ke guru ini yang memang perokok, cuman kalau dia lagi ngajar tidak merokok. Nah, jadi sikap kita itu sebagai sikap itu seperti apa gitu Bu ya? Jadi begini, permasalahan rokok diperdebatkan. Akan tapi kami akan ajak Anda menjadi orang bijak. Ada orang yang bijak, mungkin seorang perokok dia bijak. Tapi kami akan jadikan Anda lebih bijak daripada orang yang bijak tersebut. Mohon maaf, ini tidak ada yang caci loh ya. Mungkin sang perokok dia bijak. Dan bahkan mungkin dia alim juga. Cuman kami merindukan Anda sama alimnya dengan seperti dia, tapi Anda lebih bijak. Di saat kami mengatakan Anda lebih bijak, bukan merendahkan dia, kami masih menyanjung dia orang bijak kok. Mungkin dia orang alim, bijak, bermanfaat. Sekarang gini strategi. Anda seorang ustadz. Di saat si A merokok, si B tidak merokok. Baik. Masalah rokok terjadi perdebatan di sana. Maka yang tidak senang merokok pasti mempermasalahkan ustadz yang merokok. Jadi ustadz yang merokok ini akan dipermasalahkan sebagian yang tidak merokok. Anda uswah loh, suri toladan loh ya. Sekarang Anda menjadi ustadz yang tidak merokok. Kira-kira kalau waktu Anda tidak merokok, yang tidak merokok cocok tidak dengan Anda? Yang tidak merokok cocok dengan Anda? Cocok dong, yang tidak merokok. Anda ustadz tidak merokok, coba konsen sedikit. Jangan sampai gelengnya salah. Ayo, ini konsen sedikit. Ini adalah ada dua ustadz yang merokok. Yang pertama ustadz merokok. Sementara rokok di lapangan hukumnya seperti itu. Diperdebatkan dan seterusnya. Jadi kalau ustadz perokok ini pasti di kalangan perokok oke, satu madhab. Tapi di kalangan yang tidak merokok dia sebagian mau, sebagian kurang. Atau paling tidak ada. Berarti di saat ketemu dengan orang yang kurang ini berarti dakwah Anda belum bisa masuk secara maksimal ke sana. Selesai? Ini orang bijak, orang pinter, mulia. Bisa jadi kekasih Allah. Majelis kita tidak ada mencaci. Yang kedua, seorang ustaz.
dia tidak merokok. Di kalangan tidak perokok, cocok enggak? Kemudian yang merokok marah-marah enggak dengan dia kira-kira? Enggak juga. Berarti aman-aman. Nah, itu strategi saja dari sisi lain. Belum lagi perbedaan tentang ini. Kita sedikit begitu. Jadi kita akan perlu merindukan umat. Tapi ingat, Anda yang tidak merokok jangan sok mencaci maki perokok begitu, tidak. Kita tidak biasa mencaci. Ini adalah sekedar. Nah, maka Anda pun bisa memilih dong dalam hal ini, dan Anda sah memilih. Anda memilih dalam hal ini. Kemudian Anda tadi yang bertanya tetap belajar, akan tapi ada sebagian orang yang tidak. Anda memang bijak, Anda lebih bijak. Anda dengan yang merokok pun Anda juga ngambil ilmunya tanpa harus merendahkan. Yang merendahkan saja, yang merendahkan yang merokok, merendahkan tidak boleh, apalagi merendahkan yang tidak merokok. Kan aneh banget. Merendahkan yang merokok saja tidak boleh. Kalau Anda meyakini bahwasanya rokok itu adalah haram, maka Anda mendoakan dan mohonkan ampun, itu tanda iman Anda. Tapi merendahkan, mencaci di atas mimbar, bukan. Apalagi permasalahan rokok ini kan, tolong tengok kembali video kami bahasan rokok, bukan di sini bahasanya. Panjang kita masalah rokok, karena supaya tidak salah paham nanti. Jadi seperti itu. Yang jelas anak bayi Anda kalau dirokokin Anda pasti nggak mau. Atau tiba-tiba istri Anda hobi merokok, mungkin Anda kurang senang juga. Dan sebagainya. Itu saja. Jadi maksud kami adalah agar Anda tidak gampang membuat perselisihan dan hal-hal semacam ini. Akan tapi jika Anda melihat orang bijak tapi melakukan sesuatu yang menurut Anda tidak baik, jadilah Anda yang lebih bijak. Sudah paham anak ini? Anda bisa memilih menjadi ustadz seperti apa. Kemudian dengan ustadz yang seperti apa. Karena kalau Anda menjadi ustadz yang Anda inginkan, mungkin nanti paling tidak Anda nurun. Kalau Anda mungkin dengan ustadz yang dia mungkin punya kebiasaan, saya tidak bicara kerokok, punya kebiasaan yang Anda tidak senang, mungkin anak Anda akan bawa, anak Anda meniru dari sisi ketidakbaikannya ini saja, mungkin. Wah, ini Anda kacau juga, bingung juga. Jadi Anda bisa memilih demi kebaikan Anda. Anda mungkin bisa menghindar dari ketidakbaikan yang dilakukan ustadz. Tapi anak Anda mungkin memilih yang tidak baik itu baginya adalah nyaman. Tapi ingat, tetap tidak boleh kita saling merendahkan, saling mencaci. Ini adalah dialog akal ya, bicara tentang kecerdasan ya. Anda cerdas di dalam bertindak, memilih. Dan kami himbau kepada siapapun adalah selalu yuk kita membuat yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau memang sesuatu itu adalah tidak baik, biarpun itu derajat makruh menurut Anda, bukankah lebih baiknya biarpun itu makruh, kita akan selalu mencoba menghindar kemakruhan. Makan dengan berdiri bukan haram, akan tapi tidak terpuji. Tapi tidak haram. Kalau mungkin selama ini saya makan berdiri, ya sudah mendengar beritanya, ya mungkin saya mencoba sambil duduk deh. Cari tempat yang aman. Itu kan membuat perubahan dong. Orang insaf itu kan mudah membuat perubahan. Untuk menjadi lebih baik, tanpa mencaci kalau dia sudah menjadi baik. Karena sebagian kita juga congkak di dalam beragama. Kalau sudah dia merasa baik, langsung yang berbeda itu dicaci. Di atas mimbar marah-marah, caci maki perokok. Di atas mimbar mencaci maki orang begini itu. Kenapa mencaci maki? Bukankah kita mengajak dialog begini lebih indah? Semuanya berpikir semuanya. Maka seorang pembawa kebenaran harus punya sifat hikmah. Hikmah itu akan mudah diterima dan sesuai. Jangan dimaknai hikmah tadi adalah kita melebur dengan ketidakbaikan biar bisa bergabung dengan orang tidak baik. Tidak begitu, salah lagi. Saya harus begini ini biar saya mudah bergaul. Oh enggak, Nabi Muhammad tidak merubah akhlaknya untuk bisa bergaul dengan orang-orang semacam Abu Jahal. Bahkan yang lainnya. Ini adalah kita mengajak berpikir. Tentunya ini berpikir kepada kalian anak-anak muda yang calon ustadz, kalian bisa memilih jadi ustadz seperti apa. Anda bisa memilih tanpa harus mencaci, tanpa harus mengolok. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.